Aku mungkin tidak ditakdirkan untuk bertemu denganmu, tetapi aku berharap keadaan saat itu lebih taut. Dinding-dinding istana bergetar oleh bisikan pengkhianatan ketika Raja Charles akhirnya mencapai batas kesabarannya. Dalam luapan amarah yang tak tertahan, ia mengarahkan pandangannya kepada Camilla dan melontarkan kata-kata yang mengguncang fondasi monarki. Ini bukan ketenangan terkendali yang biasa diharapkan dunia dari seorang raja, melainkan teriakan seorang pria yang merasa dikhianati di jantung kerajaannya sendiri. Ketegangan itu meluas melampaui ruang-ruang kerajaan saat keluarga menuntut keadilan dan seluruh bangsa menahan napas. Apa yang terjadi ketika kesetiaan runtuh di dalam mahkota itu sendiri? Tetaplah bersama kami, karena badai yang menyusul tidak hanya akan mendefinisikan ulang sebuah pernikahan, tetapi juga berpotensi mengubah masa depan takhta. Jangan lewatkan apa yang terjadi selanjutnya. Titik balik yang menentukan. Udara di dalam kediaman kerajaan terasa begitu berat, seolah-olah berabad-abad sejarah menekan dinding-dindingnya, menuntut keheningan dan martabat. Namun, keheningan itu mustahil dipertahankan. Raja Charles berdiri kaku, wajahnya pucat, tetapi matanya menyala dengan api yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beban pengkhianatan nyata atau hanya dugaan meledak seperti badai yang tak lagi bisa ia kendalikan. Setiap kata yang terucap bukan sekadar amarah, melainkan gema dari hati yang terluka, dari seorang pria yang sejak kecil dilatih untuk menyembunyikan emosi. Ledakannya sungguh mengerikan. Camilla duduk di hadapannya. Awalnya mengira akan menghadapi perbedaan pendapat atau bahkan pertengkaran sengit, tetapi tak pernah membayangkan amarah sedahsyat ini. Suara Charles memecah ruangan, tanpa diplomasi dan tanpa kendali. "Kau mengkhianatiku," gemuruhnya. Setiap suku kata terasa seperti pisau yang menghantam. Kata-kata itu seakan mengguncang batu-batu istana di bawah mereka. Camilla tersentak. Selama bertahun-tahun ia telah hidup di bawah bayang-bayang penilaian dan kecurigaan, tetapi belum pernah Charles sendiri menuduhnya. Tuduhan itu datang bukan dari pers atau publik, melainkan dari pria yang ia sebut suami, dan hal itu menghancurkannya. Konfrontasi semakin memanas seiring setiap tarikan napas. Kekecewaan Charles yang telah lama membara selama berbulan-bulan akhirnya meledak menjadi rentetan tuduhan. Ia berbicara tentang kesetiaan, tentang kepercayaan, tentang ikatan suci yang seharusnya dijunjung tinggi di bawah mahkota. Ia berbicara sebagai raja yang melindungi kehormatan tahtanya dan sebagai seorang suami yang menjaga kesucian pernikahannya. Setiap kalimat syarat dengan tanggung jawab kerajaan, tetapi di baliknya tersembunyi luka yang sangat pribadi. Ini bukan hanya suara seorang penguasa, melainkan jeritan seorang pria yang merasa dikhianati. Camilla berusaha membela diri. Dengan suara bergetar, ia menegaskan bahwa kesalahpahaman telah memutarbalikkan kenyataan, bahwa rumor telah dijadikan senjata. Ia memohon kesabaran, kejelasan, dan cinta yang dulu pernah menopang mereka berdua. Namun Charles tak bergeming. Amarahnya bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan api yang telah lama menyala dan kini melahap semua kendali. Setiap permohonannya justru tampak semakin memicu kemarahan sang raja. Istana itu sendiri seolah mendengarkan. Potret-potret raja dan ratu masa lampau tergantung diam, seakan menjadi saksi bisu dari satu skandal lagi. Gagasan bahwa pengkhianatan telah menyusup ke kamar tidur kerajaan mengancam martabat monarki. Para pelayan yang bersembunyi di koridor-koridor jauh merasakan getaran murka sang raja. Bisikan menyebar cepat, membawa ketakutan bahwa sesuatu yang seharusnya tetap rahasia akan segera berubah menjadi krisis nasional. Suara Charles kembali meninggi, mengguncang ruangan yang dibangun untuk urusan kenegaraan, bukan kehancuran rumah tangga. "Ini bukan lagi hanya urusan kita," tegasnya sambil mengepalkan tangan. "Ini tentang integritas mahkota, kepercayaan bangsa, dan kewajiban suci yang kita sumpahkan." Pada saat itu, suasana berubah total.
Ia bukan lagi seorang suami yang menghadapi istrinya, melainkan seorang raja yang berhadapan dengan pengkhianatan di inti pemerintahannya. Camilla terdiam. Keheningannya terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Matanya memancarkan ketakutan, bukan hanya kehilangan Charles, tetapi juga kemungkinan tersingkir dari keluarga yang dulu dengan enggan menerimanya. Dengan kejelasan yang menyakitkan, ia menyadari kebenaran. Badai itu telah meluap keluar dari kamar mereka dan menjalar ke seluruh monarki. Dampaknya akan mengguncang takhta selama bertahun-tahun. Titik tanpa kembali telah tercapai. Kerajaan berada di ujung kegelisahan. Istana yang selama ini menjadi benteng rahasia, tempat bisikan tenggelam dalam keheningan bludru dan skandal dipadamkan sebelum bernapas, kini kehilangan kendalinya. Desas-desus pengkhianatan lolos dari ruang terdalam dan sampai ke telinga para pengawal dan staf. Apa yang bermula sebagai spekulasi pelan di lorong-lorong berlapis emas kini menyebar cepat ke setiap sayap rumah tangga kerajaan. Ketegangan terasa di udara. Bahkan para ajudan paling berpengalaman yang terbiasa menyembunyikan ketakutan di balik senyum sopan tak mampu lagi menutupi kegelisahan mereka. Setiap tatapan mengandung kecurigaan, setiap percakapan syarat makna tersembunyi. Istana bukan lagi tempat keharmonisan, melainkan medan pertempuran antara kesetiaan dan rahasia. Para penasihat terpercaya berkumpul dalam bisikan tergesa-gesa, kata-kata mereka singkat dan penuh kehati-hatian. Mereka berusaha mati-matian menahan sesuatu yang jelas sudah tak bisa dibendung. Kebenaran, atau setidaknya potongannya, telah merembes melalui celah-celah yang terlalu lebar untuk ditutup. Seberapa kuat pun mereka menahan, gelombang skandal terus meninggi. Seluruh staf, dari pejabat tertinggi hingga pelayan termuda, merasakan perubahan suasana. Mereka yang melintas di aula tak hanya membawa nampan perak atau dokumen negara, tetapi juga cerita, potongan percakapan yang terdengar, kilasan badai antara raja dan permaisurinya. Setiap cerita yang disampaikan kembali menjadi semakin tajam, semakin keras, dan semakin berbahaya. Ini bukan lagi soal apakah dunia luar akan tahu, melainkan kapan dan seberapa dahsyat kebenaran itu akan meledak. Di balik pintu tertutup, rapat-rapat berubah menjadi panas. Anggota senior monarki bergulat dengan krisis yang mengancam bukan hanya keluarga mereka, tetapi juga mahkota itu sendiri. Mengakui adanya pengkhianatan di dalam dinding mereka sendiri terasa tak terpikirkan, namun mengabaikannya justru berisiko menimbulkan bencana yang lebih besar. Setiap pilihan terasa beracun, setiap penundaan hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Monarki yang telah bertahan melalui peperangan, abdikasi, dan skandal selama berabad-abad kini bergetar akibat konfrontasi pribadi yang berubah menjadi bencana publik. Di luar gerbang istana, rakyat mulai merasakan apa yang akan datang. Udara seolah bermuatan, seakan sejarah sendiri bersiap untuk bergeser. Surat kabar, haus akan aroma skandal sekecil apapun, mulai mempertajam judul-judul mereka. Para jurnalis berputar seperti elang, menyusun potongan informasi dari sumber anonim. Para fotografer bertahan di dingin, berharap menangkap satu gambar singkat yang mengisyaratkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Apa yang bermula sebagai bisikan di dalam istana, kini telah bergema ke seluruh negeri. Publik mungkin belum mengetahui keseluruhan kisahnya, tetapi mereka merasakan bobotnya. Kerumunan yang dulu bersorak kini mulai berbisik, mempertanyakan kesetiaan dan pengkhianatan. Percakapan di kedai dan ruang tamu menjadi gelisah. Jika mahkota itu sendiri tak mampu menjaga kesetiaan, harapan apa yang tersisa bagi kerajaan yang dilambangkannya? Kepercayaan mulai terkikis, dan bersama itu, ikatan rapuh antara raja dan rakyat pun terancam. Kerajaan yang selalu menampilkan persatuan kini berada di ambang keguncangan. Badai itu tak lagi bisa dihentikan. Dibatasi tak lagi di balik dinding istana. Kebenaran yang dulu hanya bergema di balik dinding istana kini telah menyebar ke jalanan, meresap ke dalam hati rakyat, bahkan mengguncang fondasi kekuasaan kerajaan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Monarki pun terguncang menghadapi pengadilan yang tak bisa lagi ditunda. Pembelaan Camilla. Ruangan itu dipenuhi gema kemarahan Charles. Camilla duduk membeku, terdiam.
seolah napasnya terjebak dalam badai tuduhan yang dilontarkan suaminya. Namun, diam, tak mampu melindunginya. Perlahan ia bangkit, suaranya bergetar, namun perlahan menjadi kuat saat ia mulai membela dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan tokoh jahat seperti yang digambarkan dalam bisikan dan gosip. Ia merasa telah disalahpahami, bahwa niat baiknya telah diubah menjadi sesuatu yang kelam. Setiap katanya seperti permohonan untuk dipahami, bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai wanita yang dijadikan kambing hitam dalam istana yang sedang runtuh. Matanya berkaca-kaca saat ia bercerita tentang pengorbanannya, tentang tahun-tahun ia hidup dalam penilaian publik dan kecurigaan dari dalam keluarganya sendiri. Ia mengingatkan Charles pada masa-masa ia selalu ada untuknya, ketika beban mahkota terasa begitu berat. Ia berbicara tentang kesetiaan, pengabdian, dan betapa ia selalu berusaha menjaga martabat monarki yang rapuh itu. Suaranya pecah saat ia bertanya, apakah semua yang ia lakukan bisa dilupakan hanya karena kemarahan sesaat? Namun Charles tetap keras. Api kemarahannya tidak padam, justru membeku. Semua permohonan Camilla seolah menabrak tembok baja. Charles tidak mendengar kesetiaan. Ia hanya melihat pengkhianatan yang telah mengakar. Baginya, kata-kata Camilla bukanlah kejujuran, melainkan upaya menghindar. Ia tidak mencari emosi, tapi tanggung jawab. Tatapan matanya penuh kekecewaan, dan diamnya berbicara lebih nyaring daripada kata-kata istrinya. Camilla tetap berusaha. Dengan tangan gemetar ia mencoba menjangkau Charles. Namun gesturnya mengungkapkan keretakan dalam strateginya. Ia mencoba menunjukkan bahwa dirinya korban keadaan, namun nada suaranya terus berganti antara duka dan keputusasaan. Kadang-kadang, ucapannya terdengar seperti telah dipersiapkan sebelumnya. Di lain waktu, kata-katanya mengalir dengan panik, seakan ia sadar bahwa kesabaran istana telah habis. Kerapuhannya begitu nyata, tapi begitu juga dengan perhitungan di balik air matanya. Bagi mereka yang menyaksikan dari balik bayangan koridor, pemandangan itu menyayat hati. Air mata Camilla memperlihatkan sisi manusianya, seorang perempuan yang terpojok oleh pria yang pernah ia bela. Namun langkahnya yang salah juga menunjukkan kelemahan. Pembelaannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkan hati raja yang telah membatu. Setiap kali ia tampak menyentuh, sesaat kemudian ia tampak menghindar, dengan penjelasan yang berlubang dan tidak utuh. Kemarahan Charles bukan lagi membara, melainkan membeku. Ia mendengar, namun keheningannya lebih berat daripada jawaban apapun. Setiap usaha Camilla hanya memperlebar jurang di antara mereka. Dengan getir, Camilla mulai menyadari bahwa pembelaannya gagal. Ini bukan lagi pertarungan kata-kata, melainkan pertarungan hidup dan mati dalam keluarga kerajaan. Pembelaannya yang tulus justru membuka kenyataan yang paling berbahaya. Ia rapuh, terdesak, dan tanpa perlindungan. Dan celah dalam ceritanya membuat kepercayaan menjadi mustahil. Takhta menuntut kesetiaan tanpa batas. Dan pada saat itu, kata-katanya tak mampu menenangkan badai di hati suaminya. Persatuan para bangsawan. Ketegangan di dalam istana telah mencapai puncak, tak bisa lagi disembunyikan. Perseteruan Charles dan Camilla menyebar ke seluruh keluarga kerajaan. Segera, aula besar dipenuhi bukan hanya oleh kemarahan seorang raja, tetapi juga oleh suara para pangeran, duchess, dan penasihat yang sadar bahwa ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah krisis yang mengancam jantung kerajaan. William datang pertama dengan ekspresi berat dari seorang anak yang tahu bahwa amarah ayahnya adalah bagian dari sejarah. Di sampingnya, Kate tampak tenang seperti perisai, meskipun matanya menyimpan ketegangan. Mereka datang bukan sebagai anak-anak yang ingin menenangkan seorang ayah, melainkan sebagai penerus tahta yang ingin menyelamatkan monarki dari kehancuran. Kata-kata mereka tegas, bukan karena tidak hormat, melainkan karena mereka tahu masa depan kerajaan dipertaruhkan. Diskusi panas pecah ketika keluarga berkumpul di meja kayu ek panjang, tempat yang dulu simbol persatuan kini berubah menjadi medan perang kata-kata. Suara William meninggi, menuntut tanggung jawab dan keputusan tegas. Kate
Meski lebih tenang, menunjukkan ketidaksenangannya atas kekacauan ini. Para bangsawan senior turut bersuara. Ada yang mendukung kemarahan Charles, ada pula yang memperingatkan bahwa pengasingan bisa lebih melukai monarki daripada skandal itu sendiri. Dendam lama yang selama ini disimpan mulai bermunculan, membakar suasana seperti percikan api di hutan kering. Ketika suara-suara bertabrakan, kebenaran yang lebih kelam pun terungkap. Luka lama dibuka kembali, penuh dengan rasa dikhianati. Kemarahan Charles terhadap Camilla menyulut tuduhan-tuduhan yang selama ini hanya dibisikkan. Tuduhan tentang pilih kasih, kesetiaan yang terbagi, dan pengkhianatan bukan hanya terhadap pernikahan, tetapi terhadap monarki itu sendiri. Memenuhi meja seperti anggur tumpah di atas sutra kerajaan. Udara dipenuhi beban tradisi, harapan, dan luka yang tidak pernah sembuh. Dalam suasana tegang itu, kata pengasingan pun muncul. Bukan sebagai saran, melainkan sebagai senjata. Selama berabad-abad, pengasingan hanya diberikan bagi mereka yang mengancam kesucian tahta. Menyebut kata itu terkait Camilla terasa tak masuk akal. Namun saat diucapkan, ia menggantung di ruangan seperti asap pekat. Tak ada yang berani menariknya kembali, tak satu pun bisa mengabaikannya. Nama Camilla menjadi pusat badai keluarga yang terpecah antara kesetiaan dan kelangsungan hidup. Mampukah ia tetap tinggal ketika bisikan pengkhianatan telah menggerogoti kepercayaan rakyat? Mampukah monarki bertahan jika keluarga sendiri tak mau bertindak? Perdebatan menjadi semakin sengit. Masing-masing menghitung harga yang harus dibayar. Tak peduli keputusan apa yang diambil, tatapan William bertemu dengan tatapan Charles. Penuh kesedihan, namun juga perlawanan. Tatapan seorang putra menuntut jawaban. Tatapan William menembus ruang, bukan sebagai anak lelaki yang ingin menenangkan ayahnya, melainkan sebagai pewaris tahta yang menuntut kejelasan demi melindungi masa depan warisannya. Ketika pertemuan itu akhirnya usai, tidak ada satupun keputusan yang tercapai. Namun, kata pengasingan tetap menggantung seperti abu setelah kobaran api, sulit dilupakan. Keluarga kerajaan menyadari bahwa mereka telah melangkah melewati batas yang tak bisa mereka kembalikan. Apa yang awalnya hanyalah ledakan emosi antara Charles dan Camilla, kini telah berubah menjadi pertarungan demi kelangsungan hidup monarki itu sendiri. Kesatuan yang terwujud bukan karena kedamaian, melainkan karena krisis, dan dibaliknya retakan yang terlalu dalam untuk diabaikan. Pengkhianatan yang terbuka. Istana yang dulunya kokoh sebagai simbol kerahasiaan kini telah roboh, tersingkap oleh kebenaran yang terlalu kuat untuk dibungkam. Rincian yang mengguncang meledak ke permukaan, tiap pengungkapannya menggelegar seperti petir yang menghantam harga diri lembut milik keluarga kerajaan. Percakapan pribadi yang dahulu dianggap aman di balik tembok istana kini tersebar ke publik penuh dengan bobot pengkhianatan yang tak bisa disangkal. Bisikan rahasia, aliansi tersembunyi, dan kepercayaan yang dibangun dengan cermat kini membentuk jaring rumit yang menjerat Camilla, dan tak ada pembelaan yang cukup untuk melepaskannya. Bukti-bukti muncul layaknya belati, surat, catatan, dan korespondensi yang menunjukkan adanya intrik dan pengkhianatan. Ada catatan tentang pertemuan yang sengaja disembunyikan, percakapan yang menggerogoti kesatuan rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan. Bisikan-bisikan yang selama ini menghantui Charles telah menjadi kenyataan, bukan lagi rumor, tetapi fakta yang tertulis dan terucap dalam suara-suara yang tak bisa ia abaikan. Rasa curiga telah berubah menjadi kepastian, dan kepastian itu membakar amarah yang membekukan seluruh udara di istana. Charles meledak lagi, namun kali ini amarahnya bukan tangisan luka, melainkan ketegasan seorang hakim. Ia tidak lagi terdengar goyah, tetapi berbicara dengan kewibawaan dari garis darah kerajaan. Tuduhannya terhadap Camilla bukan sekadar keluhan seorang suami yang terluka, tapi deklarasi resmi dari seorang raja yang merasa tahtanya terancam. Suaranya seperti guntur, nada bicaranya seperti palu sejarah. Tatapannya bukan lagi penuh duka, tetapi menyala oleh murka seorang pemimpin atas pengkhianatan yang bersarang di jantung pemerintahannya. Camilla terpojok,
Camilla berjuang keras untuk menjawab. Ia bersikeras bahwa dokumen-dokumen itu telah disalahartikan, bahwa percakapannya telah diambil di luar konteks, dan bahwa aliansinya dibentuk dari kebutuhan, bukan niat jahat. Namun kata-katanya terdengar kosong di tengah lautan bukti. Setiap pembelaan runtuh, setiap argumen goyah. Bahkan mereka yang dahulu bersedia membelanya, kini terdiam, dilumpuhkan oleh kenyataan yang terungkap. Pembelaannya yang sejak awal sudah rapuh, kini hancur total di bawah beban kebenaran. Monarki berguncang saat semua ini bocor keluar istana. Judul-judul berita menyala terang dengan kata-kata yang mengguncang. Skandal, pengkhianatan, kehancuran. Para analis membedah tiap pertemuan rahasia, setiap kalimat yang terucap. Aliansi tersembunyi dibahas secara terbuka. Rekaman dibagikan dalam forum publik. Citra kesatuan yang telah lama dibangun runtuh hanya dalam semalam. Rakyat yang dulu berkumpul dengan penuh kagum, kini datang dengan kemarahan. Teriakan mereka tajam dan tak kenal ampun. Kekecewaan mereka dalam dan mengancam. Kemarahan raja, ketegasan sejarah. Kemarahan Charles hanya semakin membeku. Ia berbicara tentang sumpah, kehormatan, dan tugas suci yang harus dipikulnya. Bukan hanya sebagai seorang pria, tetapi sebagai raja yang memegang kepercayaan seluruh bangsa. Suaranya menembus ruangan tanpa ampun. Pengampunan tak lagi menjadi pilihan. Pengkhianatan ini terlalu nyata dan dampaknya tak hanya menghancurkan perasaan pribadi, tapi menyentuh kelangsungan seluruh sistem monarki. Ini bukan sekadar skandal. Ini adalah retakan di mahkota. Luka terbuka pada kain kekuasaan yang sakral. Kini, setelah segalanya terbuka, istana berdiri gemetar di tepi jurang kehancuran. Masa depannya tak pasti, martabatnya hancur di hadapan rakyat yang menuntut keadilan dan seorang raja yang tak lagi bisa bungkam. Ledakan publik. Dinding istana tak lagi mampu membendung badai. Dunia luar meledak dalam kegaduhan. Judul-judul utama terpampang besar di seluruh surat kabar dan layar kaca. Kata-kata seperti pengkhianatan, runtuhnya tahta, dan pengasingan mendominasi halaman depan, menutupi semua kabar lainnya. Siaran televisi mendadak berubah, menyiarkan perkembangan terbaru secara langsung. Para pakar berlomba menganalisis setiap sudut cerita dengan semangat penuh intensitas. Apa yang dulunya hanya desas-desus di lorong-lorong istana, kini menjadi teriakan di seluruh penjuru dunia. Monarki kini terbuka dan telanjang di hadapan jutaan pasang mata. Masyarakat merespons dengan campuran ketidakpercayaan dan amarah. Di desa-desa kecil hingga kota-kota besar, pembicaraan hanya berpusar pada satu topik. Di kedai kopi, pasar, hingga sekolah, tak ada yang lebih menarik perhatian. Sebagian membela Camilla, menyebutnya sebagai korban fitnah, dijadikan kambing hitam atas keretakan keluarga yang sudah lama menganga. Namun lebih banyak yang bersuara lantang menuduhnya telah mencoreng tahta dan menghancurkan kepercayaan rakyat. Teater emosi di depan istana. Jalanan di depan istana berubah menjadi panggung penuh emosi. Simpati dan kemarahan bersaing memperebutkan ruang. Setiap teriakan, setiap spanduk adalah bagian dari badai yang tak kunjung reda. Jika Anda ingin saya lanjutkan bagian berikutnya atau menyatukan keseluruhan cerita sebagai satu artikel utuh dalam bahasa Indonesia, silakan beritahu. Saya siap membantu. Demonstrasi di gerbang istana. Para demonstran berkumpul membawa poster-poster. Sebagian menuntut agar Camilla diasingkan, sementara yang lain mendesak agar seluruh institusi monarki mempertanggungjawabkan kegagalannya. Teriakan mereka semakin lantang dari hari ke hari, menggema di seluruh penjuru kota layaknya guntur. Polisi kesulitan mengendalikan kerumunan, tetapi kekuatan simbolik dari protes ini tidak terbantahkan. Rakyat bukan lagi penonton pasif. Mereka kini menjadi pelaku aktif dalam krisis yang berpotensi mengubah wajah monarki selamanya. Seiring meningkatnya tekanan, jajak pendapat mengungkap gambaran yang mengerikan. Angka yang dulunya menunjukkan dukungan kuat terhadap keluarga kerajaan kini merosot dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Setiap penurunan dalam persentase menjadi pengingat bahwa mahkota semakin rapuh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade,
muncul pertanyaan serius, apakah monarki ini bisa bertahan bukan hanya dari skandal, tetapi dari hilangnya kepercayaan publik. Angka-angka ini berubah menjadi senjata, dijadikan tajuk utama di media dan bahan perdebatan sengit. Bukti bahwa kewibawaan monarki tengah runtuh di bawah beban pengkhianatan, bahkan di lingkaran politik. Keributan ini memicu perdebatan baru. Anggota parlemen dan pemimpin yang sebelumnya enggan ikut campur, kini mulai berbicara terbuka tentang perlunya reformasi. Ada yang mempertanyakan apakah monarki masih relevan, sementara yang lain menuntut tindakan tegas untuk memulihkan kehormatannya. Tekanan tidak lagi terbatas di balik dinding istana. Kini, tuntutan telah berubah menjadi seruan nasional, panggilan akan penyelesaian yang tidak bisa ditunda. Dari balik jendela istana, Charles menyaksikan gejolak yang tak terbendung. Amarah yang sebelumnya hanya menguasai ruang pribadinya, kini bergema dalam kemarahan rakyat. Skandal ini bukan lagi tragedi keluarga. Ini adalah pengadilan publik. Setiap tajuk berita, setiap teriakan massa, dan setiap angka jajak pendapat yang jatuh menekan pundaknya semakin berat. Monarki gemetar, gambaran keagungannya runtuh di bawah amukan kemarahan publik. Gejolak ini tak bisa dihentikan lagi. Apa yang dimulai sebagai konflik antara suami dan istri kini menjadi badai besar yang mengancam membakar habis fondasi kekuasaan kerajaan. Ultimatum Charles. Malam itu sunyi. Namun lorong-lorong istana bergetar oleh ketegangan yang belum terucap. Potret para leluhur di dinding seolah menyaksikan detik-detik sejarah yang siap berubah. Charles berdiri di tengah ruangan, memikul beban para raja terdahulu. Wajahnya tak lagi merah karena amarah yang membara, tapi dingin seperti baja yang baru ditempa. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tidak lantang, namun tegas dan tak memberi ruang untuk penolakan. Ia memberi Camilla sebuah pilihan yang lebih tajam dari pedang manapun, kesetiaan atau pengasingan. Hening menyelimuti ruangan sunyi yang begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Camilla merasakan tekanan sejarah menindih dirinya. Ini bukan lagi amarah seorang suami yang menginginkan perdamaian. Ini adalah murka seorang raja yang menuntut penghormatan terhadap tahta. Mata Charles menatapnya tanpa belas kasih, tatapan yang menuntut penyerahan total, kejujuran tanpa syarat, dan kesetiaan yang mutlak. Di momen itu, Charles menjelma sebagai dua sosok. Pria yang hatinya hancur dan raja yang mengemban tugas suci. Jantung Camilla berdegup kencang menyadari besarnya makna di balik keputusan ini. Kesetiaan berarti tunduk total, kehilangan semua otonomi. Pengasingan berarti kehinaan, kehilangan segalanya yang telah ia perjuangkan. Keduanya adalah jalan kehancuran. Kedua pilihan menuntut harga yang terlalu mahal bagi hatinya. Bibirnya terbuka, seolah ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang nyaris mencekik. Para bangsawan dan penasihat bergeser gelisah. Wajah mereka tetap tenang, tetapi mata mereka menyimpan badai. Semua yang hadir menyadari arti dari ultimatum ini. Bukan sekadar pernikahan yang retak, ini adalah pertaruhan nyawa bagi monarki. Tak ada yang berani bersuara, namun tiap lirikan, tiap napas tertahan berkata banyak dalam bahasa diam dan tatapan penuh ketegangan. Lalu, Charles berbicara lagi. Dengan suara yang mantap dan tak kenal ampun, ia mengingatkan Camilla akan sumpah sakral yang pernah mereka ucapkan, tentang janji untuk menjaga kehormatan tahta dan rakyat. Ucapannya bergema bukan hanya di ruangan itu, tapi seolah menembus masa lalu, memanggil arwah raja-raja yang pernah menghadapi pengkhianatan dan menuntut keadilan. Ultimatum ini bukan gertakan, ini adalah keputusan yang dibalut sejarah, diasah oleh pengkhianatan dan dimeteraikan oleh murka seorang raja. Camilla menundukkan pandangannya, pertahanannya runtuh di bawah tekanan kata-katanya. Ia merasakan tatapan dingin dari semua orang di sekitarnya dan menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tak ada sekutu, tak ada simpati. Pilihan itu terhampar di depannya layaknya pisau pemenggal. Jalan manapun yang ia pilih, dirinya takkan pernah keluar tanpa luka. Detik itu tergantung di udara, panjang dan menyakitkan. Charles telah menyampaikan ultimatum, dan seluruh monarki seakan menahan napas, menunggu jawaban Camilla.
Titik balik Camilla. Istana terasa sunyi, namun bagi Camilla, keheningan itu menyiksa. Di dalam ruang pribadinya, ia duduk sendirian. Dinding yang dulunya memberikan rasa aman kini terasa seperti jeruji yang menjebaknya. Gema ultimatum Charles masih terngiang di telinganya, pengingat yang terus-menerus bahwa hidupnya kini tergantung pada seutas benang tipis. Ia telah kehilangan sekutu, mereka yang dahulu berbisik lembut mendukungnya kini menghilang. Kini ia sendiri menghadapi badai yang mendekat. Beban sejarah dan titik balik seorang ratu. Langkah Camilla terasa berat disertai beban sejarah dan harapan yang menindih. Ia tahu bahwa pilihan berikutnya tak hanya menentukan nasibnya sendiri, tapi juga akan mencatatkan namanya dalam kisah panjang mahkota Inggris. Kenangan mulai menyergapnya seperti gelombang, menariknya kembali ke jalan panjang dan penuh duri yang membawanya masuk ke lingkaran keluarga kerajaan. Ia ingat masa-masa awal saat kehadirannya dipandang hina dan namanya disebut dengan nada ejekan oleh mereka yang menganggapnya penyusup. Ia mengingat bertahun-tahun ejekan, serangan pers yang tak henti, serta tatapan dingin dari mereka yang berharap ia pergi. Namun ia tetap bertahan. Ia berdiri di sisi Charles melewati badai demi badai, perlahan membentuk ulang citranya, memaksa publik untuk melihatnya bukan sebagai simbol skandal, tetapi sebagai permaisuri. Dibutuhkan puluhan tahun pengorbanan, kesabaran, dan ketabahan untuk mencapai titik di mana ia berada kini. Namun semua pengorbanan itu kini di ujung kehancuran. Dalam redup cahaya ruangan, Camilla merasakan ironi yang kejam dari perjalanannya. Tahta yang begitu lama ia perjuangkan kini bersiap menolaknya. Lelaki yang pernah menjadi pendukung terbesarnya, kini berdiri sebagai penuduh yang paling tegas. Keluarga yang selama ini ia coba dekati kini, mulai membisikkan kata pengasingan. Kenaikannya begitu lambat dan menyakitkan, namun kejatuhannya bisa terjadi hanya dalam satu tarikan napas. Hatinya bertarung dengan pilihan yang tak mungkin. Melawan berarti menantang sang raja, berisiko menambah skandal dengan mempertahankan ketidakbersalahannya. Tapi menyerah berarti menerima kehinaan, pengasingan, dan hilang dari sejarah sebagai wanita yang tak sanggup menahan badai. Kedua jalan itu menakutkan, tapi diam bukanlah pilihan. Mahkota menuntut keputusan, dan keraguan-raguan adalah vonis kematian. Jam demi jam berlalu. Camilla akhirnya bangkit, berjalan pelan melintasi kamar itu, menatap bayangannya di cermin berhias emas. Yang ia lihat bukan hanya dirinya yang kini, namun dirinya yang dulu. Lebih muda, lebih haus kekuasaan, rela menanggung segalanya demi cinta dan status. Bayangan itu berbisik kebenaran yang selama ini ia tahu, tapi jarang ia akui. Warisannya takkan ditentukan oleh kebetulan, tetapi oleh pilihan yang ia buat saat ini. Titik balik Camilla telah tiba. Sendiri, dikelilingi kesunyian dan bayang-bayang, ia berdiri di persimpangan takdir. Apakah ia akan bertarung demi tempatnya, atau mundur menuju keterlupaan? Dunia akan mengingat pilihannya. Mahkota telah menuntut jawabannya, dan jejaknya dalam sejarah akan ditentukan oleh langkah yang ia ambil. Masa depan mahkota. Badai telah reda, tapi keheningan yang menyusul justru lebih mencekam. Keluarga kerajaan menanti. Semua tahu bahwa apa yang terjadi berikutnya akan menentukan nasib monarki. Setiap lorong istana berdenyut oleh kecemasan. Seolah-olah dinding-dinding tua itu pun tahu bahwa sejarah telah bergeser dan dampaknya akan mengguncang segalanya. Para pelayan berbisik penuh kecemasan, para penasihat sibuk menyusun pernyataan, dan anggota keluarga berkumpul dalam keheningan yang menegang. Masing-masing menyadari bahwa tahta kini berada di ujung tebing yang paling berbahaya dalam sejarah modern. Charles duduk terpisah, wajahnya keras sebagai pahatan. Keputusannya telah diucapkan namun tetap berat di pundaknya. Ia telah menuntut kesetiaan atau pengasingan. Dan tuntutan itu kini membayangi setiap ruang dalam istana. William dan Kate berbicara pelan, tak hanya memikirkan krisis saat ini, tetapi juga tentang warisan tahta yang kelak akan mereka terima, dan kerusakan apa yang akan diwariskan bersama kekuasaan itu. Para bangsawan lainnya gelisah,
terombang-ambing antara naluri untuk melindungi keluarga dan kewajiban menjaga kelangsungan monarki. Apapun pilihan yang diambil, akan ada yang dikorbankan. Pengasingan kini melayang di udara seperti bayangan kelabu. Apakah dengan menyingkirkan Kamila, tahta akan dipulihkan dan rakyat kembali tenang? Ataukah langkah itu justru akan menciptakan luka yang tak bisa disembuhkan, bahkan oleh waktu? Pertanyaan itu menghantui setiap diskusi, setiap malam tanpa tidur. Setiap tatapan yang saling tertukar di meja makan yang penuh ketegangan. Pengasingan menawarkan penyelesaian, namun juga membawa risiko perpecahan yang dapat membekas selamanya. Rakyat menunggu, gelisah dan penuh tuntutan. Angka dukungan terus jatuh, media mempertajam narasinya. Kerumunan di luar istana semakin lantang, meminta kejelasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah yang hidup dalam ingatan, monarki terlihat rapuh, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Pengkhianatan ini tidak datang dari musuh negara atau lawan politik. Ia berasal dari inti mahkota itu sendiri. Rakyat menuntut jawaban. Dan mereka menginginkannya sekarang. Namun di dalam istana, langkah-langkah terasa lambat. Terbebani oleh tradisi yang mengakar, keluarga itu seolah takut bahwa keputusan yang terlalu cepat akan membawa akibat yang tak bisa dibalik. Kamila tetap diam, nasibnya belum ditentukan. Keberadaannya seperti bayangan yang terus mengingatkan akan pilihan yang belum dibuat. Ia telah membela diri. Ia telah berdiri sendiri di saat penentuan. Kini ia hanya bisa menunggu, menanti, apakah mahkota masih akan memasukkan namanya dalam ceritanya atau menghapusnya dari masa depannya. Ketegangan terakhir. Kesatuan keluarga kerajaan kini tergantung pada seutas benang, dan bersamanya stabilitas monarki dipertaruhkan. Saat malam menyelimuti istana, keheningan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengancam. Keputusan belum diumumkan, tapi beban pilihan itu menekan setiap ruangan layaknya badai yang mendekat. Monarki berdiri di persimpangan, satu jalan menuju penyatuan melalui pengorbanan, jalan lain menuju perpecahan yang tak bisa diperbaiki. Dalam momen yang tergantung di udara itu, tahta tidak lagi tampak abadi. Ia tampak rapuh, gemetar di tangan mereka yang disumpah untuk menjaganya. Masa depan belum tertulis, dan seluruh kerajaan menahan napas, menunggu keputusan yang akan membentuk sejarah. Gema dari konfrontasi ini takkan mudah hilang. Seorang raja dikhianati, seorang ratu terpojok, sebuah keluarga terbelah antara kesetiaan dan kelangsungan hidup. Semua membawa monarki ke jam-jam tergelapnya. Dunia kini menyaksikan saat mahkota berdiri di ambang sejarah. Satu keputusan bisa mengembalikan kemuliaannya atau menghancurkannya selamanya. Ini lebih dari sekadar skandal. Ini adalah pengadilan moral yang akan menentukan warisan dan membentuk takdir sebuah bangsa. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan dikenang lintas generasi. Tetap bersama kami saat kami mengungkap setiap liku, setiap rahasia, dan setiap kebenaran yang akan menentukan nasib mahkota. Badai ini baru saja dimulai. Jangan berpaling.